Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amrul Jasyaladi, mahasiswa S1 Informatika non-reguler. Berikut contoh jurnal penelitian kuantitatif. Judul jurnal metode kuantitatif ini yang kita bahas adalah pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Ada 3 hal yang dalam pembahasan dalam slide ini: gambaran umum penelitian, permasalahan, dan ketiga adalah solusi yang ditawarkan. Gambaran umumnya, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah segala informasi yang diperoleh remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Di Amerika Latin dan Karibia sebanyak 35 sampai dengan 50% remaja mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kehamilan dan menstruasi. Itu menurut pendapat Aini dan Medaleno pada tahun 2003. Pengetahuan remaja di dunia tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan di Brazil, bahwa pengetahuan tentang pubertas ada terhadap 399 remaja sebanyak 57,6% berpengetahuan rendah menurut penelitian dari Gomez tahun 2022. Tahun 2002, penelitian mengenai pengetahuan remaja tentang PMS dan HIV atau AIDS di Bangladesh menunjukkan bahwa 54,8% remaja tidak mengetahui tentang apa itu AIDS. 30,9% remaja tidak mengetahui tentang apa itu sifilis. 27,1% remaja tidak mengetahui tentang vulgus genital. 22% remaja tidak mengetahui tentang gonorrhea. 0,6% remaja tidak mengetahui tentang chlamydia dan 0,1% remaja tidak mengetahui tentang trichomas. Survei demografi dan kesehatan Indonesia remaja pada tahun 2007 pengetahuan remaja umur 15 sampai dengan 24 tahun tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Contoh, sebanyak 13,3% remaja perempuan tidak mengetahui perubahan fisik pada anak perempuan saat pubertas, dan 21% remaja perempuan tidak mengetahui sama sekali perubahan yang terjadi pada remaja laki-laki saat pubertas. Hampir separuh atau 47,9% remaja perempuan tidak mengetahui kapan seorang perempuan mengalami masa subur. Pengetahuan remaja tentang cara paling penting untuk menghindari infeksi HIV juga masih terbatas. Hanya 40,8% pengetahuan informasi tentang HIV atau AIDS. Informasi tentang sebesar 29,6% dan infeksi menular seksual sebesar 18,4%. Menurut data Puslitbang Kependudukan BKKBN pada tahun 2011. Banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian dilakukan Laksimawati pada tahun 2011. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh faktor di dalam individu dan faktor di luar individu. Faktor dalam individu adalah sikap permisif dari individu yang bersangkutan. Faktor di luar individu adalah faktor lingkungan di mana remaja tersebut berada, yang terdiri dari faktor orang tua dan teman sebaya. Penelitian dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2008. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh sikap, peran orang tua, serta peran guru. Penelitian yang dilakukan Putriani pada tahun 2010. Pengetahuan remaja dipengaruhi oleh orang tua, teman, dan media massa. Wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja khusus Pekanbaru telah mencapai titik kekhawatiran yang cukup parah, terutama perilaku seks bebas. Hal ini dibuktikan dengan aborsi yang dilakukan di kalangan remaja di Pekanbaru sebanyak 21,2%. Kasus HIV Kota Pekanbaru merupakan kasus AIDS tertinggi dan kasus HIV pada kelompok remaja merupakan urutan ketiga tertinggi berdasarkan kelompok umur. Menurut dari Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2010, survei yang telah dilakukan di beberapa sekolah menengah atas atau SMA negeri yang ada di Kota Pekanbaru, program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR yang dilaksanakan dalam memberikan informasi reproduksi masih belum menjangkau seluruhnya, sehingga masih banyak pelajar yang belum mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Permasalahannya dalam metode ini adalah remaja kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting.
imunodefensi atau virus atau HIV atau acquired syndrome atau AIDS. Kehamilan tidak diinginkan dan aborsi di dunia sebanyak 11% menurut data Pusbang dan BKKBN 2012. Dari kehamilan di dunia sebanyak 11% dari kehamilan setiap tahun terjadi di kalangan remaja menurut data UNICEF. Metode yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah metode yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif analitik observasional dengan desain penelitian cross-seksional yang dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Juli 2013 di SMA Negeri Sekota Pekanbaru. Besar sampel adalah 250 remaja SMA Negeri Sekota Pekanbaru kelas X dan kelas kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2012 2013 dengan mempertimbangkan 90% dan proporsi 0,65% yang itu menggunakan rumus dalam MESO one sample hipotesis one set. Prosedur pengambilan sampel dilakukan secara sistematik random sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen kuesioner. Peran orang tua dilihat dari ada atau tidaknya peran orang tua remaja dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Analisis bivarian dilakukan dengan uji Chi-square dan uji regenerasi logistik ganda dengan model prediksi untuk analisis multivarian. Ini kesimpulan pada metode yang kualitatif ini. Dari hasil analisis multivariat, variabel yang berhubungan dengan secara signifikan adalah variabel peran orang tua. Nilai OR dari variabel peran orang tua adalah 1,982. Artinya remaja yang orang tuanya tidak berperan berisiko 2 kali memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang kurang baik dibanding remaja yang orang tuanya berperan. Terima kasih. Mungkin cuman hanya itu metode kualitatif hasil dari tugas saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.